Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai Ibu tentang bimbingan konseling. Kami mulai pertanyaan yang pertama, ada berapa guru bimbingan konseling di SMAN 1 Bangkalan? Di sekolah saya SMA 1 Bangkalan itu ada 5 guru BK yang siswanya itu jumlahnya semua itu 1157 siswa. Itu dibagi menjadi 5 guru BK. Jadi setiap guru BK itu mendidik siswa itu kurang lebih dari 160 siswa per guru BK. Ada yang lebih dari 100, ya kurang lebihnya segitulah, 200 siswa. Ya, Bu. Terima kasih. Yang kedua, hal-hal apa saja yang menyenangkan selama Ibu menjadi guru bimbingan konseling? Yang menyenangkan. Banyak yang menyenangkan, banyak juga yang tidak menyusahkan sih, cuman yang membuat saya gimana gitu. Yang menyenangkan itu misalnya menemui siswa ya, maksud menyenangkan itu yang bagaimana? Yang menurut Ibu selama menjadi guru BK ya, menyenangkan, mengesankan, boleh Bu? Oh ya, terkait pergaulan muda-mudi. Ya. Nah itu bagi saya sebagai guru BK itu sangat lucu. Nah, ketika remaja mulai mengenal cinta, perilakunya itu, nah itu yang buat saya senang dan lucu bagi saya sebagai guru BK itu. Kalau menyenangkan ya namanya pekerjaan itu ada senangnya, ada juga di dalam setiap pekerjaan itu pasti akan ada ujian yang menyertainya, tidak hanya senangnya saja. Nah, ujiannya itu ketika menemukan siswa yang siswa ini kan sifatnya karakteristik yang berbeda-beda. Di antaranya ada siswa yang ingin bebas. Nah, itu siswa yang ingin bebas itu cenderung bolos. Nah, itu dalam penanganan itu ujian bagi guru BK. Bagaimana guru BK itu mampu merubah perilaku siswa itu dari tidak baik menjadi baik. Dan yang menyenangkan tadi itu menemukan hal-hal lucu yang ada pada peserta didik. Pergaulan muda-mudi. Selain itu yang menyenangkan yang menyenangkan ini siswa yang berprestasi itu sangat menyenangkan dan membanggakan. Itu berprestasi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi dan tingkat nasional, seperti itu. Yang ketiga, apakah semua guru bimbingan konseling itu lulusan S1 bimbingan konseling, Bu? Tidak, ada yang dari S1 psikologi. Ada juga guru selain S1 psikologi, bimbingan dan konseling, ada juga dari guru mapel. Guru mapel karena jamnya kurang, jadi diperbantukan ke BK, misalnya dari guru PPKN itu diperbantukan. Kalau di SMA 1 ada satu guru yang diperbantukan seperti itu, selebihnya dari S1 bimbingan konseling dan S1 psikologi. Saya kebetulan S1 psikologi. Berarti tidak harus lulusan S1 bimbingan konseling ya Bu ya? Kalau menurut aturan harus S1 bimbingan konseling dan S1 psikologi itu. Cuman karena banyaknya siswa dan kekurangan tenaga bimbingan konseling, jadi ada guru mapel yang diperbantukan ke BK, dan kebetulan guru mapel itu kekurangan jam, seperti itu yang terjadi di kami. Ya, Bu, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang keempat, biasanya kan kebanyakan siswa itu beranggapan bahwa bimbingan konseling itu tempatnya siswa bermasalah ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, bagaimana untuk menghapus anggapan tersebut dari para siswa? Biar siswa itu tidak beranggapan bahwa BK itu tempatnya siswa yang bermasalah, Bu. Ya itu memang suatu permasalahan ya di sekolah. Jadi mindset anak itu menganggap bahwasannya
BK itu polisi sekolah. Nah, iya. Nah itu, jadi saya sebagai BK selalu menanamkan kepada peserta didik bahwasannya guru BK itu bukan polisi sekolah. Guru BK itu adalah membantu para peserta didik di dalam menyelesaikan permasalahannya, baik itu di bidang pribadi, baik itu di bidang sosial, di bidang belajar dan karir, seperti itu. Jadi itu yang harus ditanamkan ketika pertama masuk ya. Misalnya siswa baru itu kita sebagai BK memperkenalkan apa sih fungsi BK itu. Nah, itu. Jadi anak-anak tuh tahu bahwasannya BK itu bukan hanya tempat bermasalah. Siswa yang berprestasi pun juga ke BK, diberi motivasi, diberi bimbingan seperti itu. Bagaimana pilihan karir ke depannya seperti itu. Nah, itu memang yang selama ini saya lakukan untuk menghilangkan rasa bahwasannya BK itu bukan polisi sekolah, bukan guru yang menakutkan. Memang selama ini tuh banyak ya murid yang beranggapan bahwasannya BK itu menakutkan, tempatnya siswa bermasalah. Padahal tidak hanya siswa bermasalah, tapi semuanya, baik bidang pribadi, sosial, karir, dan belajar itu ketika ada permasalahan konsultasinya ke BK. Dan konselingnya juga ke BK, seperti itu. Menurut Ibu, apakah pelayanan BK tetap bisa efektif walaupun tanpa jam masuk kelas, Bu? Bisa efektif. Karena kita bisa melakukan tatap muka dengan siswa itu di luar KBM. Tentunya kesepakatan dengan murid ya. Misalnya setelah KBM itu kalau di SMA 1 itu idealnya kemarin sebelum pandemi itu sampai jam 4. Nah, bisa ngambil di situ 30 menit untuk bimbingan klasikal. Atau walaupun tidak di saat KBM, itu bisa di tengah-tengah KBM itu untuk siswa yang membutuhkan bimbingan. Izin sama guru mapelnya ya untuk bimbingan konseling itu. Dalam bimbingan konseling itu tentunya sesuai dengan permasalahan siswa yang sama. Misalnya kelas 10 permasalahannya motivasi belajar menurun, kelas 11 ada siswa yang motivasi belajar menurun, nanti itu dijadikan satu, kelas 10, 11, 12. Nah, itu baru kita melakukan bimbingan konseling seperti itu. Berarti dikelompokkan seperti itu ya, Bu? Iya, kalau bimbingan itu kelompok minimal itu ada 8 orang. Seperti itu. Kita akan punya data bahwasannya siswa yang motivasi belajarnya menurun, nah kita melakukan bimbingan konseling. Tidak akan efektif kok. Meskipun tidak masuk kelas, kita punya data. Data itu bisa dari anekdot, catatan anekdot, bisa juga kita memberikan angket terkait motivasi belajar ke kelas-kelas. Itu kita bisa menghimpun data siapa saja yang motivasi belajarnya rendah, itu nanti akan diberi bimbingan konseling seperti itu. Juga laporan dari beberapa guru mapel, nah seperti itu. Sangat efektif sekali walaupun tidak tatap muka. Tapi lebih efektif juga tatap muka karena kita bisa berhadapan langsung dengan siswa. Keseluruhan ya, kalau bimbingan konseling kan hanya yang mempunyai masalah seperti itu. Nah, kalau keseluruhan itu namanya bimbingan klasikal. Kita memberikan motivasi secara klasikal. Itu kita bisa bertatap muka, akan lebih efektif. Tapi walaupun tidak ada jam, efektif juga karena banyak yang dikerjakan oleh guru BK itu terkait peserta didik tersebut. Dilanjut ya, Bu. Baik. Ke pertanyaan yang nomor 6, hambatan apa sajakah yang dialami dalam pelaksanaan bimbingan konseling, Bu? Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan ya, bahwasannya dapat diidentifikasikan sebagai berikut, yaitu yang pertama itu dari kurikulumnya ya, maksudnya hambatan dari sebagai guru BK-nya ya. Itu adanya guru BK yang belum memahami tentang kurikulum. Kalau kemarin kan kurikulum 13 ya. Nah, itu belum memahami apa sih tugas sebagai guru BK itu.
terus bagaimana sih cara menghadapi siswa yang bermasalah, dan teknik apa saja yang harus diberikan ketika siswa bermasalah. Nah, itu kurang pemahaman seperti itu ya, dari kurikulumnya juga. Terus yang kedua itu dari sarana dan prasarananya juga di sekolah mungkin ya. Karena apa? Karena ketika kita melakukan konseling itu tata ruangnya itu harus yang membuat siswa itu nyaman. Ada meja, ada kursi seperti itu. Terus kursinya itu ketika berhadapan dengan konseling itu tidak seperti berhadapan dengan seperti penyidik dengan tahanan. Nah, tidak seperti itu. Jadi dibuat nyaman lah, dibuat indah. Jadi anak itu bisa mengungkapkan permasalahannya dengan bebas. Itu juga berpengaruh ya menurut saya. Terus dari kurikulum tersebut itu tentang jam mengajar, jam memberikan bimbingan. Seperti yang dikatakan tadi ya, telah disampaikan tadi di poin berapa itu? Poin 5 ya, tidak adanya jam mengajar itu. Jadi kalau tidak ada jam mengajar memang efektif, tapi ikatan emosional antara guru BK dengan siswa itu kurang terjalin. Jadi siswa itu merasa takut. Ini hambatan yang kedua ya. Siswa merasa takut untuk mengungkapkan permasalahan yang sebenarnya kepada konselor. BK ini kan konselor. Iya. Jadi konseling itu tidak terbuka apa permasalahan sebenarnya yang dihadapi kepada konselor itu. Kalau siswa terbuka kita enak. Kita akan mendiagnosanya itu enak. Mendiagnosisnya itu enak. Seperti itu. Ya mungkin hanya itu aja ya, antara dengan guru BK sendiri dan dengan siswanya itu. Seperti itu, dengan kurikulumnya juga. Sekarang ini kurikulum kan berubah ya, Ya, Bu. kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka itu guru BK diberi keleluasaan di dalam memberikan metode atau teknik-teknik atau keterampilan dalam berkomunikasi dengan konseling, keterampilan teknik konseling juga seperti itu. Hambatannya kurang menguasai. Jadi memang guru BK itu harus profesional. Bisa profesional itu kita itu tidak terpengaruh dengan permasalahan siswa. Jadi nanti hasilnya itu akan subjektif. Kalau terpengaruh hasilnya akan objektif. Itu seperti itu. Mungkin itu ya jawabannya. Dilanjut ya Bu, nomor 7 Ya. Bu. Apa yang Ibu lakukan apabila ada siswa yang bermasalah dalam daftar kehadiran? Nah, kalau saya sebagai guru BK di SMA 1 itu ketika anak terlambat 3 kali. Terlambat pertama itu hanya ditegur. Pemahaman bahwasannya tidak boleh terlambat karena kaitannya dengan kemandirian siswa. Disiplin ya Bu. Iya, dan kedisiplinan juga. Terus yang kedua teguran juga, dan yang ketiga panggilan orang tua. Jadi kalau sudah 3 kali terlambat, orang tua dipanggil, ada apa ini kok terlambat, seperti itu. Kita wawancara dengan orang tua, apa yang terjadi sebenarnya kok bisa terlambat seperti itu. Jadi wali murid dengan sekolah itu komunikasi bagaimana kedepannya supaya anak ini tidak terlambat lagi, seperti itu. Hambatannya apa? Nah, itu dikomunikasikan, diberi pemahaman bahwasannya kepada orang tua juga bahwasannya kalau terlambat 3 kali ini berarti anak itu, siswa tersebut tidak mandiri. Kita sebagai BK ini membantu siswa untuk mencapai tugas-tugas perkembangannya, karena tugas perkembangan siswa ini banyak, diantaranya yaitu mandiri.
Jadi anak itu kalau sudah mandiri akan mampu mengambil keputusan terkait dirinya yang tidak merugikan. Seperti itu. Terus ini mengajak anak untuk berpikir tinggi. Istilahnya high order thinking skill. Bagaimana anak itu berpikir tinggi terkait hidupnya. Terlambat itu kan pilihan. Anak itu memilih terlambat. Anak itu memilih tidak terlambat. Nah, bagaimana anak itu untuk berpikir high order thinking skill tersebut? Seperti itu. Oke, langsung saja pada pertanyaan 8 ya Bu. Ya. Teknik apa yang Ibu gunakan dalam menangani siswa yang bermasalah? Bermasalah apa? Bermasalah itu masalah keaktifan di sekolah. Apa saja? Gini ya, setiap permasalahan itu berbeda-beda tekniknya dan bermacam-macam. Saya ambil contoh misalnya siswa tadi yang terlambat. Siswa yang terlambat itu saya memberikan teknik konseling self management seperti itu. Ini kan berkaitan dengan kedisiplinan di sekolah ya. Penerapan kedisiplinan siswa di sekolah maka tidak bisa lepas dari salah satu perilaku negatif siswa, yang salah satunya adalah kebiasaan terlambat masuk sekolah. Terlambat masuk sekolah ini otomatis mengganggu KBM ya. Mengganggu KBM juga salah satu bentuk pelanggaran di sekolah, melanggar tata tertib. Ini jika dibiarkan akan berdampak negatif terhadap perkembangan siswa tersebut, dan akan berdampak juga kepada prestasi belajar siswa. Selain itu juga akan mengganggu proses kegiatan belajar mengajar KBM yang sedang berlangsung, seperti itu ya. Jadi alasan saya kenapa saya menggunakan teknik self management ini, karena self management ini bertujuan membantu konseli menyelesaikan masalah. Teknik ini menekankan pada perubahan tingkah laku konseli yang dianggap merugikan orang lain. Self management ini merupakan upaya individu untuk melakukan perencanaan, pemusatan perhatian, dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan. Karena nantinya saya itu akan memberikan di dalam teknik self management itu akan memberikan pekerjaan rumah itu yang harus diterapkan oleh siswa tersebut. Self management itu kan menata diri. Jadi saya kepada siswa itu disuruh membuat jadwal mulai dia bangun jam berapa itu harus sudah tersusun, harus sudah terjadwal. Jadi jangan sampai anak tersebut tidak sesuai dengan jadwal yang sudah dia buat, seperti itu. Misalnya jam 4 bangun, apa yang dikerjakan? Jam 5 bangun, salat subuh jam sekian, persiapan jam 6, persiapan berangkat sekolah, sebelum jam 7 harus sudah di sekolah. Nah itu harus sudah ditulis di lembaran, dan itu bisa ditempel di pintu kamar mandi, di pintu kamar. Jadi anak tersebut akan mengingat, oh iya jadwal saya jam sekian ini. Oh, berarti harus benar-benar disiplin ya? Harus benar-benar menerapkan kedisiplinan baik itu di rumah maupun di sekolah. Itu teknik self management seperti itu ya. Terus dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa self management ini adalah proses di mana konseli ini mengarahkan perubahan tingkah laku mereka sendiri dengan menggunakan keterampilan yang diperoleh dalam sesi konseling. Nah, ketika terlambat ini saya melakukan konseling individu. Jadi di dalam konseling individu saya memberikan teknik self management itu dan melakukan pemantauan dalam sepekan, dalam 1 minggu, apakah ada perubahan atau tidak. Nah, kalau tidak ada perubahan, nantinya akan diberi teknik konseling lainnya lagi, seperti itu. Tapi berdasarkan pengalaman, ketika diberikan self management, anak itu sudah ada perubahan perilaku seperti itu. Itu
yang dapat saya sampaikan terkait teknik, ya, teknik konseling. Lanjut pada pertanyaan 9, mengapa ibu menggunakan teknik tersebut? Ya itu tadi yang saya sebutkan bahwasannya di dalam self management itu bertujuan untuk membantu konseli dalam menyelesaikan permasalahannya. Teknik ini menekankan pada perubahan perilaku. Karena yang diharap itu kan dari terlambat menjadi tidak terlambat, seperti itu. Berarti berkesinambungan pada pertanyaan yang Iya, ke-8. iya nyambung itu. Jadi dari tidak disiplin menjadi disiplin. Oke, lanjut pada pertanyaan yang terakhir ya Bu. Baiklah. 10. Apabila teknik yang digunakan ibu tidak berjalan efektif, apa yang ibu akan lakukan? Yang saya lakukan ada sebuah teori ya, sebuah teori behavior, yaitu reinforcement positif, yang merupakan teori untuk merubah tingkah laku anak yang kurang baik menjadi lebih baik dan disiplin. Itu yang saya terapkan. Kebijakan yang diambil untuk suatu tindakan disiplin tersebut untuk bisa memperbaiki sistem maupun untuk bisa disiplin ketika jam pelajaran dimulai. Jadi teori reinforcement positif itu merubah perilaku. Jadi begini intinya ya, ketika anak terlambat itu saya akan membawa anak itu kepada gurunya saat mengajar itu. Ini terlambat, nah di situ akan diberi pemahaman anak itu. Jadi tidak perlu ditanya alasan terlambat lagi. Jadi diberi pemahaman untuk tidak terlambat lagi seperti itu. Dan kalau nantinya datang tidak terlambat akan diberi pujian. Nah, dengan diberi pujian itu anak kan akan lebih semangat, akan lebih menerapkan kedisiplinan, akan lebih semangat ke sekolah seperti itu. Ya, tujuan daripada teori behavior tersebut. Jadi anak dapat mengikuti pelajaran secara seksama seperti itu. Jadi dan akan berdampak tidak ada yang merasa terganggu. Merasa terganggu dengan adanya siswa yang kurang disiplin seperti tadi itu. Seperti itu ya. Ketika self management diberikan tetap ya, tidak ada perubahan. Jadi itu teori behavior itu. Reinforcement ya, reinforcement positif seperti itu. Jadi perilaku siswa yang bersangkutan mungkin cenderung akan berubah, ya, cenderung akan berubah, dan siswa tersebut akan menyadari bahwasannya apa yang dia lakukan terlambat tersebut itu merupakan suatu perilaku yang salah dan akan merugikan dirinya, seperti itu. Ya, jadi intinya teknik konselingnya itu, teori behavior itu reinforcement positif seperti itu. Ya, itu yang ibu lakukan jika teknik yang ibu gunakan tidak berjalan efektif. Tidak berjalan. Terima kasih ya Bu ya. Selain self management, reinforcement positif. Teori behavior ya. Seperti itu. Baik, wawancara kami sudah selesai Bu. Terima kasih banyak atas Ya, waktunya. sama-sama. Semoga ibu sehat selalu. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya. Ya Bu, terima kasih.